Hai, perkenalkan nama aku Dendi Arnando, NIM aku 2331210007. Aku dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dan jurusan aku adalah televisi dan film 2023. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Jawa. Nah, di suku Jawa tuh ada apa aja sih? Kalian kan pasti penasaran. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip nontonnya. Oke, kalian tonton sampai selesai ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, atau yang sering kita sebut sebagai kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebudayaan daerah merupakan faktor utama berdirinya kebudayaan yang lebih global, yang biasa kita sebut dengan kebudayaan nasional. Maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh terhadap budaya nasional. Begitu pula sebaliknya, kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh pula terhadap kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai, karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa. Yang pertama, sistem religi. Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa ada makhluk yang lebih dan maha kuasa. Sehubungan dengan agama yang dianut, entah agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha, sikap keagamaan rata-rata manusia Jawa boleh dikata nominal dalam arti bahwa manusia Jawa tidak soleh sepenuhnya, dengan mengecualikan sudah tentu orang-orang yang memang benar-benar beriman. Bila para muslim dan muslimat di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya berkelompok di sebuah kampung bernama Kauman yang berada di sekitar masjid, maka orang-orang yang berada Protestan dan Katolik berkelompok sebagai jemaah dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan gereja mereka masing-masing. Kenyataan bahwa sebelum agama Islam dan agama Kristen masuk di Indonesia telah sampai lebih dahulu di negeri ini, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Maka bisa dimengerti kalau penduduk Pulau Jawa telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan agama Buddha sebelum belajar agama Islam, Protestan, dan Katolik. Agama Hindu dan agama Buddha yang berasal dari India itu berada di dalam tingkat terbawah dan tertua di dalam tumpukan lapisan agama yang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah itu, di tingkat di atasnya agama-agama Islam, Katolik, Protestan. Karena datangnya lebih dulu, maka agama Buddha dan agama Hindu setidak-tidaknya berkesempatan lebih lama untuk memberi pengaruh alam, pikiran, dan perasaan orang-orang Jawa, sehingga sesudah penduduk Jawa memeluk agama Islam, Katolik, dan Protestan pada dasarnya masih berpikir sebagai orang Buddha dan orang Hindu dengan berbagai upacara yang hingga kini pun masih jelas kelihatannya pada manusia jiwa yang menghayati kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan mereka sedikit bercampur dengan sejumlah upacara keagamaan yang lebih banyak berbau tahayul daripada tata cara yang bisa didekati secara rasional. Ini bisa dijumpai pada upacara-upacara perkawinan, kelahiran, hitanan, dan kematian yang sebagian besar tidak sejalan dan sukar bisa diterima oleh agama-agama yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kenyataannya yang ada hingga saat ini. Sisa-sisa pengaruh agama yang datang dan dihayati lebih dahulu masih banyak berbicara di dalam penghayatan agama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kedua, sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Dalam sistem kemasyarakatan akan dibahas mengenai pelapisan sosial,
Dalam sistem kemasyarakatan Jawa dikenal 4 tingkatan, yaitu ningrat atau bendara, priai, santri, dan wong cilik. Yang pertama, ningrat. Ningrat atau bendara adalah kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Bendara memiliki banyak tingkatan juga di dalamnya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari gelar yang ada di depan nama seorang bangsawan tersebut. Yang kedua, priai. Priai ini berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu para dan yai, atau yang berarti para kaum terdidik. Dalam istilah kebudayaan Jawa, istilah priai ini mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa setelah bendara atau ningrat, karena memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Biasanya, kaum priai ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga ada santri. Yang ketiga adalah golongan santri. Golongan ini tidak hanya merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tetapi lebih mengacu kepada para Muslim yang taat dengan beragama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Yang keempat, wong cilik. Wong cilik atau golongan masyarakat biasa yang memiliki kasta terendah dalam pelapisan sosial. Biasanya golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Salah satu bentuk sistem pengetahuan yang ada, berkembang, dan masih ada hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender. Bentuk kalender Jawa menurut kelompok para ahli adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik yang berhasil diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Karena penciptaannya yang terpengaruh unsur budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa kuno, dan sedikit adanya pengaruh budaya Barat. Namun tetap dipertahankan penggunaannya hingga saat ini. Walaupun penggunaannya yang cukup rumit, tetapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan, karena di dalamnya berpadu 2 sistem penanggalan, baik penanggalan berdasarkan sistem matahari, sonar atau syamsiah, dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan, lunar atau komariah. Pada sistem kalender Jawa terdapat 2 siklus hari, yaitu siklus 7 hari seperti yang kita kenal saat ini, dan sistem pewawancara yang mengenal 5 hari pasaran. Sejarah penggunaan kalender Jawa baru ini dimulai pada tahun 1625, di mana saat itu Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram yang sedang berusaha menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa mengeluarkan dekret agar wilayah kekuasaannya menggunakan sistem kalender Hijriyah. Namun angka tahun Hijriah tidak digunakan demi asas kesinambungan, sehingga pada saat itu tahun 1025 Hijriah namun tetap menggunakan tahun Saka, yaitu 1547. Yang keempat, sistem bahasa. Banyak orang yang beranggapan kalau bahasa Jawa hanya sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat suku Jawa. Tetapi ternyata di dalamnya pun dikenal berbagai macam tingkatan dan undak-unduk bahasa. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu asing, mengingat beberapa bahasa lain yang berada dalam rumpun Austronesia pun dikenal undak-unduk dalam berbahasa. Yang pertama, bahasa lisan.
Bahasa Jawa yang satu asal dengan bahasa di sekitar Pulau Jawa seperti bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Madura, bahasa Filipina, dan sebagainya. Menurut penelitian para ahli bahasa, terutama yang dilakukan oleh Peter J. W. Smith, sarjana asal Austria, bahasa-bahasa di Indonesia telah berhasil ia petakan. Menurut Peter J. W. Smith, bahasa-bahasa di Indonesia dibedakan menurut dua mata angin, bahasa-bahasa di sebelah barat dan di sebelah utara. Yang pertama, bahasa-bahasa di sebelah barat dan di sebelah utara meliputi 1. Di Jawa, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. 2. Di Pulau Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Lampung, bahasa Nias, dan lain-lain. 3. Di Kalimantan, bahasa Dayak. 4. Di Sulawesi, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Tombolu, bahasa Tonse, bahasa Tondano, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa-bahasa di sebelah timur. Adapun bahasa-bahasa di sebelah timur adalah bahasa-bahasa yang terdapat di pulau-pulau kecil di sebelah timur Pulau Jawa, hingga pulau-pulau di sekitar Kupang dan sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut adalah 1. Bahasa Bali, 2. Bahasa Sasak, 3. Bahasa Sumba, 4. Bahasa Bima, 5. Bahasa Sumbawa, 6. Bahasa Rotai, 7. Bahasa Timur, dan lain-lain. Bahasa-bahasa di Indonesia dan wilayah sekitarnya pada awalnya merupakan salah satu asal. Jika kemudian terpecah-pecah menjadi berbagai macam bahasa, terutama disebabkan oleh Indonesia terdiri dari banyak pulau. Keadaan geografis tersebut menyebabkan berkurangnya pengaruh bahasa satu sama lain. Hal ini juga menyebabkan bergeser dan berubahnya sebuah kata, pengertian, dan maksudnya. Bergeser dan berubahnya ini juga menyebabkan perbedaan cara menyusun kata dan kalimat, sehingga muncul berbagai macam-macam cengkok, bahasa, atau dialek. Sehingga sama-sama bahasa Jawa, tempatnya juga sama dengan yang lain, cengkoknya itu bisa saja berbeda, kasar atau halusnya. Menurut beberapa pendapat, sampai saat ini cengkok bahasa Jawa dianggap baik dan halus adalah 1. Cengkok Surakarta, yang kedua cengkok Ngayogyakarta. Pendapat yang demikian itu sudah semestinya karena di situ tempat orang-orang yang mengolah keindahan bahasa, sehingga pantaslah jika kedua tempat itu bahasanya masih dianggap murni. Tentu saja semua bahasa harus benar cara menyusun katanya, cengkok, dan susunan kalimatnya. Sehingga ketika seorang berbicara selain harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, juga masih harus memperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara kepada orang tua maupun kepada anak kecil atau yang seumuran, kata-kata atau bahasa yang ditujukan pada orang lain inilah yang disebut unggang-ungging bahasa. Unggang-ungging bahasa Jawa antara lain adalah 1. Bahasa Ngoko, 1. Ngoko Lugu, 2. Ngoko Andap. 2. Bahasa Madya, 1. Bahasa Madya Ngoko, 2. Madya Krama, 3. Madya Tara. 3. Bahasa Karma, 1. Muda Krama, 2. Kramantara, 3. Ureda Krama, 4. Krama Inggil, 5. Krama Desa. Contoh kalimat bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Maaf, saya mau tanya rumah Budi itu di mana? Bahasa Jawa. Ngoko kasar. Aku arep takon omahe Budi kuwi neng ndi?
ngoko alus. Aku nyuwun pirsa, daleme Mas Budi kuwi ning ndi? Ngoko meninggiaken diri sendiri. Aku kersan dagu omahe Mas Budi ning ndi? Ini dianggap salah satu sebagian besar penutur bahasa Jawa karena menggunakan leksikon krama inggil untuk diri sendiri. Madya, nuwun sewu, kula ajeng tanglet, griyane Mas Budi niku neng pundi. Ini krama desa substandar. Madya alus, nuwun sewu, kula ajeng tanglet, daleme Mas Budi niku teng pundi. Ini juga termasuk krama desa, krama substandar. Krama andap, nuwun sewu, dalem badhe nyuwun pirsa, dalemipun Mas Budi punika wonten pundi. Dalem itu sebenarnya pronomina persona kedua, kagungan dalam kepunyaanmu. Jadi ini termasuk tuturan krama yang salah alias krama desa. Krama lugu, nuwun sewu, kula badhe taken, griyanipun Mas Budi punika wonten pundi. Krama alus, nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa, dalemipun Mas Budi punika wonten pundi. 4. Basa kedaton atau basa bawongan. Bahasa kedaton atau bawongan adalah bahasa yang digunakan para abdi dalam keraton. Selain unda-undu atau tingkat bahasa, dikenal juga dialek yang berbeda di antara orang-orang Jawa itu sendiri. Dalam hal ini perbedaan dialek dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kelompok barat, tengah, dan timur. Yang kedua, bahasa tulis. Selain memiliki bahasa lisan tersendiri, masyarakat Jawa pun memiliki bahasa lisan tersendiri yang pada umumnya mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lisan ini disebut dengan huruf Jawa atau aksara Jawa. Keberadaan huruf Jawa juga memiliki kemiripan dengan huruf Sunda, Bali, dan Sasak. Yang dikenal sekarang ini tentu tidak lepas dari sejarah yang mengiringinya. Huruf Jawa lebih dikenal dengan huruf Hanacaraka. Ini terdiri dari 20 huruf, di mana setiap hurufnya memiliki makna tersendiri, diantaranya ha, hana hurip, wening suci. Artinya, adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Na, nur goib, candra goib, warsitaning goib. Artinya, pengharapan manusia hanya selalu ke sinar ilahi. Ca, cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi. Artinya, arah dan tujuan pada yang maha tunggal. Ra, ingsun handilusuih. Artinya, rasa cinta sejati muncul dari rasa kasih nurani. Ka, keraningsun memayu hayuning bawana. Artinya, hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Yang kelima, sistem kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia, manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Sejak zaman prasejarah orang Jawa telah mengenal seni. Pada mulanya orang Jawa memulai membuat seni seperti cincin, kalung, gelang, patung-patung kecil, dan lain-lain. Awal mulanya hasil karya yang dibuat oleh orang Jawa dipakai untuk peralatan upacara persembahan kepada yang goib. Hasil seni tampak lebih jelas dan lebih terasa nilai estetikanya ketika orang Jawa menciptakan seni yang berhubungan dengan keperluan pemujaan kepada nenek moyang atau untuk keperluan religius lainnya. Menurut kepercayaan orang Jawa, roh nenek moyang akan marah apabila jika anak cucu mereka lupa melakukan ritual mereka. Maka dari itu, anak cucu yang masih hidup secara berkala mengadakan upacara pemujaan kepada roh nenek moyang untuk meminta berkah dan restu. Misalnya upacara nyadran,
sedekah laut, dan lain-lain. Macam-macam seni kebudayaan Jawa antara lain. 1. Seni bangunan. Kesenian Jawa mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh kesenian Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa. Setelah mengenal tulisan dan mengenal dewa-dewa menurut agama Hindu, wawasan orang Jawa akan seni bertambah luas terhadap kebudayaan pada umumnya dan kesenian pada khususnya. Orang Jawa mengenal seni Hindu melalui Cilpa Sastra. Cilpa Sastra adalah buku petunjuk tentang seni bangunan. Sejak itu, orang Jawa mulai mendirikan bangunan seni berupa bangunan candi dan stupa sebagai bangunan suci tempat beribadah agama Hindu dan agama Buddha. Bentuk bangunan candi merupakan perkembangan bentuk seni cungkup dengan mengenalkan bentuk dasar Meru, yaitu penggayaan bentuk Gunung Mahameru atau Gunung Himalaya sebagai tempat bersemayam para dewa. Bentuk Meru pada candi berpengaruh pada bentuk atap rumah yang disebut rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah yang beratap Meru. Atap Meru sering disebut bersusun yang disebut tumpang dengan soko guru di dalamnya. Soko guru adalah 4 buah tiang pokok di tengah-tengah bangunan rumah Jawa. Yang kedua, ada seni pahat. Masuknya agama Buddha juga meningkatkan kemampuan seni orang Jawa. Peningkatan seni orang Jawa di sini dapat dilihat berupa peningkatan seni kemampuan orang Jawa, dapat berupa kemampuan seni, berupa kemampuan peningkatan seni pahat, patung ukir di tanah Jawa. Dalam agama Buddha, seni patung pahat digunakan sebagai media untuk tafakur atau sama di dalam hubungannya dengan pemujaan terhadap dewa-dewa. Seni pahat pada masa ini mempengaruhi seni ukir kayu, baik seni ukir bebas maupun seni ukir terapan. Masuknya orang-orang Cina yang terdiri dari tukang kayu pada masa perkembangan agama Buddha di tanah Jawa yang mempengaruhi perkembangan seni ukir Jawa menjadi pesat. Mataram, Pajajaran, dan Majapahit merupakan pusat-pusat kerajaan yang mengembangkan seni ukir. Kota Jepara dan sekitarnya merupakan pusat perkembangan seni ukir yang lestari hingga saat ini. Yang ketiga, seni kriya batik. Berbeda dengan seni ukir, seni kriya batik ini juga mengalami puncak kejayaannya pada zaman berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa. Tempat-tempat yang masyarakat memproduksi kain batik, Sandang melahirkan corak batik tersendiri seperti batik corak Banyumasan, batik corak Wonogiri, batik corak Mataram, batik corak Lasem, dan sebagainya. Di Jawa Timur juga muncul beberapa corak batik seperti batik corak Ponorogo, Tulungagung, dan lain-lainnya. Dahulu batik motif parang rusak dan garis miring hanya boleh dipakai oleh trah atau keturunan, mangku, negara, dan keluarga. Sampai pada tingkatan cucu masih diperkenalkan memakai motif parang rusak, tetapi motif parang rusak yang berukuran kecil. Untuk para istana, motif yang disediakan adalah ceplok dan berlatar belakang hitam. Yang keempat ada seni sastra. Perkembangan seni sastra menjadi sangat pesat perkembangannya sejak dikenalkan tulisan. Orang Jawa tidak hanya mengenal sastra lisan yang berbentuk mantra-mantra, melainkan juga sastra tulis. Hasil seni sastra yang dianggap tinggi mutunya adalah serat Pustaka Raja Purwa yang dibuat kira-kira pada tahun 839 oleh Prabu Jayabaya Raja Kediri. Di dalam serat Pustaka Raja Purwa terdapat serat Mahamadrama, kesustraan pada zaman Kediri, berisi riwayat hidup keluarga besar Raja-Raja Kediri. Sastra adalah bahasa ekspresi atau ungkap. Yang dimaksud dengan ekspresi atau bahasa ungkap adalah bentuk bahasa tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan pribadi seseorang masyarakat pemakainya. Yang kelima, seni musik dan seni tari.
Masuknya kebudayaan Hindu di tanah Jawa membuat seni musik dan seni tari berkembang pesat. Dahulu sebelum masuknya kebudayaan Hindu di tanah Jawa, orang Jawa hanya mengenal instrumen seni gendang saja. Namun sejak masuknya agama Hindu, akhirnya orang Jawa mengenal instrumen gamelan beserta lagu-lagunya. Gamelan juga dibuat dari perunggu Jawa. Tari ritual suci Jawa seperti tari bedaya dipercayai berasal dari masa kejayaan Majapahit pada abad ke-14 bahkan lebih awal. Tari ini berasal dari tari ritual yang dilakukan oleh gadis perawan untuk memuja dewa-dewa Hindu seperti Dewa Shiva, Dewa Brahmana, dan Dewa Wisnu. Salah satu tari yang berasal dari kebudayaan Jawa adalah tari topeng, juga sangat populer di Jawa dan Bali. Umumnya mengambil kisah cerita Panji yang dapat dirunut berasal dari sejarah kerajaan Kediri abad ke-12. Jenis tari topeng yang terkenal adalah tari topeng Cirebon dan topeng Bali. Yang keenam ada wayang. Wayang dalam bentuk yang asli merupakan kreasi budaya orang Jawa yang berisi berbagai aspek kebudayaan Jawa. Wayang sudah ada jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia. Pada zaman Neolitikum, pertunjukan wayang awalnya berlangsung di malam hari untuk persembahan kepada Hyang. Pertunjukan wayang ceritanya menggambarkan jiwa kepahlawanan para nenek moyang yang ada dalam mitologi. Pementasan wayang selalu diiringi dengan musik gamelan. Berdasarkan cerita dan penyajian, kira-kira ada 40 jenis wayang yang ada di Indonesia. Di antaranya wayang beber, wayang helitik, wayang kulit, wayang kerucil, dan wayang tengul atau wayang golek. Beberapa peninggalan wayang yang hingga kini masih sering ditampilkan antara lain adalah wayang kulit dan wayang uwong atau wayang orang. Yang keenam, sistem mata pencaharian. Pada umumnya, masyarakat bekerja pada segala bidang, terutama administrasi negara dan kemiliteran yang memang didominasi oleh orang Jawa. Selain itu, mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan, dan pertanian serta perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan mungkin salah satu yang paling menonjol dibandingkan mata pencaharian lain. Karena seperti yang kita tahu, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak lahan-lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal karena memang peranan besar dalam memasok kebutuhan nasional seperti padi, tebu, dan kapas. Yang pertama ada pertanian. Yang dimasuk pertanian di sini terdiri dari pesawahan dan perladangan atau tegalan. Tanaman utama adalah padi. Tanaman lainnya jagung, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan sayur mayur yang umumnya ditanam di tegalan. Sawah juga ditanami tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, dan rosella. Yang kedua, perikanan. Adapun usaha yang dilakukan cukup banyak baik perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan laut diusahakan di pantai utara Laut Jawa. Peralatannya berupa kail, perahu, jala, dan jaring. Yang ketiga, peternakan. Binatang ternak berupa kerbau, sapi, kambing, ayam, dan itik, serta lain-lainnya. Yang keempat, kerajinan. Kerajinan sangat maju, terutama menghasilkan batik, ukiran-ukiran, peralatan rumah tangga, dan peralatan pertanian. Dalam suku Jawa atau masyarakat Jawa biasanya bermata pencaharian bertani, baik bertani di sawah maupun tegalan. Juga beternak pada umumnya bersifat sambilan. Selain itu juga masyarakat Jawa bermata pencaharian nelayan yang biasanya dilakukan masyarakat pantai. Yang ketujuh, sistem peralatan hidup. Sebagai suatu kebudayaan, suku Jawa tentu memiliki peralatan dan perlengkapan hidup yang khas, diantaranya yang paling menonjol adalah segi bangunan.
Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jawa memiliki ciri sendiri dalam bangunan mereka, khususnya rumah tinggal. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal oleh masyarakat suku Jawa. Di antaranya adalah rumah limasan, rumah joglo, dan rumah serontong. Rumah limasan adalah rumah yang paling umum ditemui di daerah Jawa, karena rumah ini merupakan rumah yang dihuni oleh golongan rakyat jelata. Sedangkan rumah joglo umumnya dimiliki sebagai tempat tinggal para kaum bangsawan, misalnya saja para kerabat keraton. Umumnya rumah di daerah Jawa menggunakan bahan batang bambu, glugu, batang pohon nyiur, dan kayu jati sebagai kerangka atau pondasi rumah. Sedangkan untuk dindingnya, umum digunakan gedek atau anyaman dari bilik bambu, walaupun sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang telah menggunakan dinding dari tembok. Atap pada umumnya terbuat dari anyaman kelapa kering atau belarak dan banyak yang menggunakan genteng. Yang kedua, transportasi. 1. Ada kapal jung. Kapal jung adalah teknologi kapal raksasa buatan orang-orang Jawa. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Cina sudah mengembangkan berbagai jenis kapal dalam berbagai ukuran. Hingga abad ke-7, kecil sekali peran kapal Cina dalam pelayaran laut lepas. Yang kedua, andong. Andong merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Solo dan Yogyakarta dan daerah-daerah di sekitarnya seperti Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Keberadaan andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas kebudayaan tersendiri yang hingga kini masih terus dilestarikan khususnya di Solo. Keberdayaan andong di Solo difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang-barang dagangan, ibu-ibu dan pedesaan menuju pasar tujuan. Selain berfungsi sebagai media pengangkut barang dagangan pasar, andong juga tidak jarang berfungsi dengan aslinya sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat di Solo dan sekitarnya. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain di ketiga provinsi tersebut, suku Jawa banyak tersebar dan menetap di Lampung, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat, mereka banyak ditemukan di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Suku Jawa juga memiliki subsuku seperti suku Osing, orang Samin, suku Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, suku Tengger, dan lain-lain. Suku Jawa hampir ada di segala penjuru Indonesia, mulai dari daerah Provinsi Utara hingga ke wilayah paling timur Indonesia yaitu Provinsi Papua. Suku Jawa yang berada di daerah Pulau Jawa maupun yang tersebar di seluruh Nusantara merupakan suku yang memiliki berbagai kebudayaan, mulai dari adat istiadat sehari-hari, kesenian, acara ritual, dan lain-lain. Semua itu membuktikan bahwa suku Jawa merupakan suku yang kaya akan budaya daerah. Dan dari kekayaan budaya yang memiliki suku Jawa itulah yang membuatnya berbeda dengan suku-suku serta kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Nah, itu dia tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Jawa. Sekarang kalian jadi tahu kan di dalam suku Jawa tuh ada apa aja sih di dalamnya, dan kalian jadi bisa bertambah wawasannya tentang suku Jawa. Oke, terima kasih kalian sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.